Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Kembali lagi bersama Bapak Arif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan masuk ke kelas 8 membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita awali dengan pembacaan doa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa belajar. Mari anak-anak berdoa, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman waj'alna minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan masuk ke tadarus terlebih dahulu seperti biasanya. Kali ini kita akan membaca surat Al-Kafirun. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oleh karena itu, mari siapkan buku catatan dan perlengkapan untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Sebagaimana tadi di awal, materi kali ini kita akan membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua, motivasi untuk kita belajar. Di sini bisa kita lihat, tuntutlah ilmu pengetahuan itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun, ya kita harus belajar, harus menuntut ilmu. Apalagi ilmu akhirat, maka hukumnya wajib. Karena kita di akhirat akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu jangan pernah bosan untuk selalu belajar dan belajar. Wabil khusus belajar ilmu agama Islam. Kita akan membahas dari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu artinya percaya atau yakin. Oleh karena itu, iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contohnya seperti ini, ketika kita membeli barang sesuatu, ya misalnya kita membeli laptop ataupun HP, otomatis di dalam box HP ataupun di box laptop itu akan diberikan yang namanya buku panduan. Buku panduan menggunakan laptop, buku panduan menggunakan handphone. Begitu pula dengan kita, manusia. Manusia pun perlu buku panduan. Apa buku panduannya itu? Buku panduannya adalah kitab, menjadi pedoman hidup. Oke. Jadi kitab-kitab Allah ini adalah menjadi pedoman hidup bagi manusia. Itu yang perlu dicatat. Jadi kita harus mengimani dengan sepenuh hati bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya.
Untuk selanjutnya, ada apa saja kitab-kitab Allah itu yang harus kita yakini, yang harus kita percayai. Yang pertama ada namanya kitab Taurat. Nih, pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Lalu kitab Taurat itu diturunkan oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur. Diturunkan oleh siapa? Oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada nama kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab-kitab inilah nih, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup pada umatnya. Dan sekarang kan kita udah umat akhir zaman. Oleh karena itu, ini kitab umat sekarang adalah Al-Quran, menjadi pedoman hidup. Sehingga tujuan dan maksud dari diturunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Allah juga menghendaki agar kitab-kitabnya dijadikan sebagai the way of life bagi manusia, untuk membimbing mereka dalam melakukan segala kebaikan, menghidupkan jiwa, dan menerangi jalan kehidupan mereka. Kitab-kitab itu berisi tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan dari Sang Pencipta, tarikh, sejarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan di Bukit Tursina di daerah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi dengan berbahasa Ibrani. Lalu kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi ini pedoman hidup bagi kaum Bani Israel, kitab Taurat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 2 yang bunyinya wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila, yang maknanya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selainku. Jadi di sini ada poin penting pun, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja pokok ajaran kitab Taurat ini? Yaitu meliputi tentang akidah dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Jadi dalam kitab Taurat itu terkenal dengan yang namanya 10 perintah Tuhan. Apa saja? Yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, larangan membunuh sesama manusia. Yang kelima, larangan berbuat zina. Yang keenam, larangan mencuri. Yang ketujuh, larangan menjadi saksi palsu. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Kesembilan, perintah menyucikan diri hari Sabtu. Dan yang terakhir adalah perintah menghormati kepada orang tua. Inilah pokok ajaran dari kitab Taurat. Lalu kemudian kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan Allah kepada Nabi Daud untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kandungan kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Isi dari kitab Zabur itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dal
walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Yang maknanya itu adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa maw'izatan lil muttaqin. Yang maknanya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi di awal Bapak bicarakan, bahwasannya kitab-kitab ini adalah sebagai petunjuk bagi manusia, dan dari kitab yang satu dengan kitab yang lain itu saling melengkapi, dan Injil ini melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan juga Zabur. Selanjutnya adalah kitab Injil ini berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Jadi ada syariat-syariat yang dihapus pada Taurat karena menyesuaikan zaman itu. Akan tapi pokok ajaran tentang keesaan, ketauhidan itu tetap sama, tidak ada yang beda. Secara umum kitab Injil ini berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada di kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Itulah isi dari kitab Injil secara umum. Dan selanjutnya kita akan membahas kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena ini Nabi dan Rasul yang terakhir, otomatis kitab ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan juga membenarkan akan adanya kitab-kitab tersebut, seperti tadi kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Selanjutnya adalah kitab ini diturunkan sekitar abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu di Mekah dan di Madinah. Apa dalil dari adanya kitab Al-Quran ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini meskipun sudah hampir lebih dari 15 abad yang lalu, Al-Quran ini tetap terjaga. Karena apa? Karena memang sudah di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti itu. Dan juga banyak penghafal pada Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini selalu terjaga keasliannya, keotentikannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9 ini. Selanjutnya, dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan kalau kita baca satu persatu demi satu, maka jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surah dan 6.236 ayat. Ini yang perlu diingat nih. Bukan ada yang mengatakan 6666, itu kurang tepat, tapi yang tepat adalah 623 ayat. Ditinjau dari masa turunnya, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, berarti Rasulullah masih di Mekah nih, maka dinamakan surah Makkiyah. Sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Al-Quran ini pertama kali turun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Surat apa pertama kali yang turun? Yaitu surat Al-A'la ayat 1-5 yang bunyinya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini pertama kali turun, yang mana menegaskan pada ayat pertama itu Iqra, bacalah. Ini pun memberikan kita salah satu bahwasannya sebagai umat manusia dan umat akhir zaman ini harus memperbanyak Iqra, memperbanyak baca. Karena dengan baca pengetahuan kita akan semakin bertambah. Dan perlu dicatat, membaca pun harus dengan guru agar tidak salah paham. Yang selanjutnya adalah surah terakhir turun. Dan ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya surah terakhir turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Ini menurut Imam Suyuti. Dan sedangkan pendapat kedua adalah yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Pendapat ini didasari oleh keterangan Ibnu Abbas dan Abu Muhammad As-Suddi bahwa ayat 3 surat Al-Maidah ini turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan haji wada ataupun haji yang terakhir. Jadi surat terakhir turun itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah Al-Baqarah ayat 281 dan Al-Maidah ayat 3. Selanjutnya setelah kita membahas kitab-kitab Allah yang ada 4 tadi, ternyata ada lagi yang namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada siapa saja, yaitu pertama Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Syis 60 suhuf, tapi ada pendapat lain mengatakan 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, ada juga yang mengatakan 10 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf. Kalau kita singkat, siapa saja yang menerima suhuf adalah Asim, yaitu Nabi Adam, Syis, Idris, Ibrahim, dan Musa. Kita singkat dengan Asim untuk mempermudah menghafal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 18-19 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim,
Inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi dalam ayat ini bahwasannya memang terdapat yang namanya suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Selanjutnya, apa perbedaan kitab dengan suhuf itu? Yang pertama adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Jadi isi kitab ini lebih lengkap daripada isi suhuf. Karena kitab itu ruang lingkupnya lebih luas, lebih global daripada suhuf. Bentuk yang kedua adalah bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi kitab ini ya seperti ini nih, misalnya udah jadi buku kayak gini nih, sedangkan suhuf masih lembaran-lembaran seperti ini nih, masih lembaran kayak gini. Kita analogikannya seperti itu. Yang ketiga adalah kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Inilah perbedaan kitab dengan suhuf. Jadi perlu diingat ya anak-anak, kitab dan suhuf itu berbeda. Dan kitab pun diberikan kepada nabi-nya juga berbeda-beda. Yang mana tadi telah disebutkan di awal. Setelah kita mempelajari dan juga mengetahui kitab-kitab Allah dan juga suhuf, apa hikmah beriman dari kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama adalah memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, karena sudah ada tolak ukurnya, yaitu kitab. Memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat adalah manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada manusia atau pada diri kita. Ini hikmah dari beriman kepada kita. Selanjutnya adalah karena Al-Quran adalah menjadi pedoman hidup kita, sehingga sikap-sikap yang menunjukkan cinta terhadap Al-Quran itu apa saja, seperti apa, bagaimana. Karena ini Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Maka yang pertama adalah membaca Al-Quran secara rutin. Jadi kalau Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita, kita pun harus bisa membaca Al-Quran ini secara rutin. Jadi yang belum bisa membaca Al-Quran, sedini mungkin harus belajar bisa membaca Al-Quran. Agar tahu cara membacanya serta dapat memahaminya. Sebagaimana yang kedua memahaminya, selanjutnya mengamalkannya. Dari membaca, memahami, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti pun akan menghasilkan rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Inilah sikap-sikap yang menunjukkan cinta terhadap Al-Quran. Jadi bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Menjadi manusia yang bertakwa, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini sudah kompleks, sudah paket komplit lah. Dalam kehidupan kita pun sudah diatur mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Oleh karena itu, semoga kita semua dapat mengamalkan dan juga bisa menunjukkan sikap-sikap akan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi ringkasnya itu
dalam bab pertama ini meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebagaimana tadi di awal, kita harus meyakini bahwasanya ada 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga kitab ini yang terdahulu, kitab-kitab terdahulu ini diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Bagaimana caranya kita menyikapi, yaitu dengan diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Sehingga muncullah sikap mulia, yaitu toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Sedangkan kitab Al-Quran ini untuk apa? Untuk diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dijadikan pedoman hidup dan dipedomani isinya, dijadikan pedoman hidup isinya. Itu kitab Al-Quran adalah kitab umat Islam, kitab umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman. Sehingga sikap mulia yang muncul adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, menjauhi maksiat, sebagaimana yang tadi Bapak jelaskan. Rajin membaca Al-Quran serta memahaminya dan mengamalkannya, sehingga benar-benar menerapkan akan cinta Al-Quran. Akan tetapi selain ada kitab, ada juga yang namanya suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran terpisah yang diberikan kepada Nabi Adam, Nabi Syis, Idris, Ibrahim, Musa. Jadi kita singkat Asim, Adam, Syis, Idris, Ibrahim, dan Musa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang tadi sudah Bapak berikan, mohon terus diulang dan dipelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diamalkan. Bagaimana juga kita ini harus kita yakini dan kita imani, iman kepada kitab-kitab Allah. Oke Bapak, di akhir ingin mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hayat. Jadi sangat penting sekali menuntut ilmu ini anak-anakku. Karena kalau kau tidak belajar, maka akan merasakan hinanya, sakitnya, bodoh sepanjang masa, sepanjang hayat. Oleh karena itu belajarlah selagi bisa, selagi mampu, dimanapun, kapanpun. Oleh karena itu, ngaji jalan menuju surga, buku adalah jendela dunia. Terus semangat, dan tetap semangat untuk belajar. Dari Bapak cukup sekian dalam mempelajari kitab-kitab Allah. Jika ada yang tidak paham dan ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa surah Al-Asr bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil usr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di kelas online. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke? Thank you.